Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kalimat wal asri adalah arada salatal asri. Yang Allah maksud adalah salat asar. Jadi Allah bersumpah pada tafsir yang ketiga demi salat asar. Jadi ada demi masa kemarin, pertama demi masa, kemudian yang kedua demi waktu asar. Nah sekarang demi sholat asar. Allah bersumpah menurut pendapat daripada Al-Imam Muqatil rahimahullah, arada sholat al-asri. Allah bersumpah demi sholat asar. Hitung sebentar ya. Yaitu yang pertama dalilnya adalah Allah berfirman annahu ta'ala aqsama bi sholatil asri li fadliha. Allah bersumpah dengan sholat asar. Kenapa demikian? Li fadliha, karena asar itu, sholat asar itu adalah waktu yang paling utama. Yang paling utama dari semua sholat yang ada adalah sholat asar. Makanya Allah bersumpah dengan sholat asar. Tafsir yang ketiga, wal asri adalah wasalatil asri, artinya demi sholat asar. Dalilnya mana? Biqaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman wassalatil wusto, dan demi sholat wusto. Apa wusto ini? Adalah sholat asar. Makanya pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya tafsir pada kalimat wal asri adalah wasolatil asri, demi sholat asar. Jelas sampai sini ya. Ini merupakan tafsir yang ketiga, keterangan dari Al-Imam Al-Fakhr Razi rahimahullah. Yang kedua adalah dalilnya mana? Bahwasanya wal asri tafsirnya adalah wasalatil asri. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man fatathu salatul asri faka'annama watara ahlahu wa malahu. Orang yang kelewatan, keluputan sholat asar, maka seolah-olah dia telah menyia-nyiakan anak, istri dan hartanya. Saking apanya itu? Saking pentingnya sholat asar ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang keluputan, kehilangan satu waktu sholat asar, maka seolah-olah dia telah menelantarkan, menyia-nyiakan anak, istri dan harta bendanya. Makanya para ulama mentafsirkan yang ketiga ini wal asri adalah wasalatil asri, demi sholat asar. Jadi pertama tadi dalilnya Allah berfirman wassalatil wusta. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man fatathu salatul asri faka'annama watara ahlahu wa malahu. Orang yang keluputan, kehilangan, kelewatan satu waktu sholat asar, maka seolah-olah dia telah menyia-nyiakan, menelantarkan anak, istri dan harta bendanya. Kemudian yang ketiga, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kenapa wal asri ditafsirkan wasolatil asri? Kenapa kalimat wal asri oleh sebagian ulama ditafsirkan adalah wasalatil asri, demi sholat asar? Yaitu ruya, ada sebuah hadis, anna mra'atan, ada salah seorang sahabiyah. Jadi ada as-sahabi, ada as-sahabiyah. As-sahabi sahabat laki-laki, kemudian as-sahabiyah sahabat perempuan. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi dari kalangan perempuan, pun banyak dari kalangan laki. Dari kalangan laki disebut dengan as-sahabi, sementara sahabat Nabi yang dari kalangan perempuan disebut dengan as-sahabiyah. Nah, kita disunnahkan untuk bertaraddi manakala ibu-ibu bapak sekalian mendengar
nama sahabat itu disebutkan, maka kita disunnahkan oleh para ulama untuk bertaraddi. Apa taraddi? Mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu. Misalnya, kita mendengar disebutkan Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar, maka sunnah kita untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhu. Atau sahabat Nabi yang lainnya, misalnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, waktu kita mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikarenakan Sayyidina Abdullah adalah sahabat Nabi, pun ayah beliau sahabat Nabi Sayyidina Abbas, kedua-duanya merupakan sahabat Nabi. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk bertaraddi kepada keduanya. Sunnah kita menyebutkan kalimat radhiyallahu anhuma. Jadi manakala dia yang kita sebutkan adalah sahabat Nabi, kemudian ayahnya sahabat Nabi, maka bertaraddinya kepada keduanya. Tadi contohnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas, ini sahabat Nabi. Sayyidina Abdullah sahabat Nabi, pun Sayyidina Abbas sahabat Nabi. Maka disunnahkan kita untuk menjabatkan kalimat radhiyallahu anhuma. Iya, huma. Jadi kalau satu hu atau ha perempuan, misalnya As-Sayyidah Aisyah, ini kan sahabat Nabi, istri Nabi, maka disunnahkan kita untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anha. Atau anak Nabi As-Sayyidah Fatimah, maka disunnahkan untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anha. Jadi kalau laki-laki menggunakan kata ganti hu, sementara kalau perempuan menggunakan kata ganti ha. Tapi kalau dua-duanya sahabat, tadi contohnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kedua-duanya sahabat Nabi, maka diganti domirnya dengan kalimat kata huma, menjadi radhiyallahu anhuma. Jelas sampai sini ya? Jadi tafsir yang pertama tadi disebutkan oleh para ulama, wal asri, demi masa. Yang kedua tafsirnya wal asri, demi waktu asar. Yang ketiga wal asri wal salatil asri, demi salat asar. Dalilnya tadi yang pertama, Allah bersumpah dengan salat asar dikarenakan asar ini salatnya adalah waktu yang paling utama. Allah katakan was-salatil wusta. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man fatathu salatul asri faka'annama watara ahlahu wa malahu. Orang yang kehilangan, keluputan salat asar, maka seolah-olah dia telah menyia-nyiakan, menelantarkan anak, istri, dan harta bendanya. Inilah dalil yang diambil oleh sebagian ulama. Wal asri tafsirnya adalah wa salatil asri. Yang ketiga, para jamaah sekalian, wal asri tafsirnya wa salatil asri, karena ruya, ada sebuah hadis, anna mar'atan, salah seorang sahabiyah radhiyallahu taala anha, kanat tasihu fi sudakil madinati. Ada seorang sahabiyah yang berteriak di gang-gang kota Madinah. Dia masuk ke kota Madinah, kemudian berteriak-teriak sambil mengucapkan kalimat dulluni ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunjukkan aku mana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah seorang sahabiyah datang ke gang-gang kota Madinah sambil berteriak dengan kalimat tadi, dulluni ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan aku sosok wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung melihatnya. Jadi nggak lama berbetulan berpapasan dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasa'alaha mada hadatha. Nabi tanya, apa yang terjadi terhadap diri engkau? Qalat, maka dia menjawab, ya Rasulullah, inna zawji ghaba anni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suami aku meninggalkan aku. Jadi ini sahabiah yang ditinggal pergi oleh suaminya. Fazanaitu, akhirnya aku berbuat zina. Faja'ani waladun zina, akhirnya aku melahirkan anak zina.
Fa'alqaitul walada fi daminal khalli hatta mata. Setelah lahir ini anak, aku taruh di sebuah wadah yang di dalamnya terdapat cuka. Ditaruh di wadah, mati nggak? Mati. Mati. Ditaruh di wadah, tempat dalamnya cuka. Mati ini anak. Thumma bi'na dhalikal khalla. Udah mati, dijual cuka tadi. Ya Allah. Fahalli min taubah, apakah Allah masih terima taubat aku? Jadi kerjaannya banyak dosanya itu. Yang pertama dosanya berzina, yang kedua dosanya melahirkan anak dari hasil perzinahan, yang ketiga membunuh anak tersebut. Maka beliau as-sahabiyah ini langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahalli min taubah, apakah aku masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Faqala alaihi salam, Nabi jawab, ini lihat nih kita perjamaah sekalian nih, jawaban yang merupakan sangat bijak dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, amma zina fa'alaikir rajmu. Kalau dari dosa zinanya, maka engkau mesti dirajam. Kan demikian. Karena ada zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Maka hukumannya dalam hukum Islam dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tetapi kalau perzinahan yang dikerjakan oleh orang yang pernah menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Nabi bilang demikian. Adapun dosa berzina, maka harus diapakan? Harus dirajam sampai mati. Amma qatlul waladi, adapun membunuh seorang anak yang tak berdosa, fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka apa? Neraka jahanam. Ini jahanam kumpulan semua neraka. Neraka dikumpulin, itu namanya apa? Jahanam. Orang Jakarta kalau marah bilang jahanam loh, gitu. Itu jahanam padahal kumpulan dari apa itu? Dari neraka itu. Jahanam, kumpulan dari neraka yang Rasulullah sangat berlindung kepada Allah dari siksa api neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Sebelum salam disunnahkan kita untuk membaca doa ini. Yang pertama tadi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi sangat berlindung kepada Allah dari siksa api neraka jahanam. Jadi kata Nabi tadi, adapun membunuh anak yang tak berdosa, maka balasannya neraka apa? Neraka jahanam. Wa amma bai'ul khalli faqad irtakabti kabiran. Adapun menjual cukanya, yang tadi itu cuka wadahnya diperuntukkan membunuh anak engkau, faqad irtakabti kabiran, maka engkau telah melakukan dosa besar. Jadi ini perempuan dosanya banyak. Yang pertama perzinahan, mesti diapain? Dirajam. Yang kedua membunuh anak, balasannya apa tadi? Neraka jahanam. Yang ketiga menjual cuka yang di dalamnya terdapat anaknya hasil perzinahan, maka sungguh telah melakukan dosa besar. Ini terakhir nih, Nabi sangat bijak, subhanallah. Lakin tetapi wahai sahabat aku, Nabi katakan, zonantu annaki tarakti salatal asri. Kayaknya saya menduga engkau ini belum sholat asar. Demikian tuh. Saking apanya itu? Saking pentingnya sholat apa? Sholat asar. Tuh demikian. Tapi enggak memfonis, subhanallah ini. Kenapa demikian? Karena perlu saksi semua itu. Perzinahan perlu apa? Saksi. Kemudian sama dengan pembunuhan, semua mesti ada saksinya. Dikarenakan ini sahabiah datang sendirian, tidak ada apanya? Tidak ada saksinya. Nabi langsung mengatakan dengan kalimat yang sangat bijak, lakin zanantu annaki tarakti salatal asri. Aku menduga engkau ini sungguh telah meninggalkan salat asar. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya salat asar adalah salat yang paling apa?
yang paling utama, yang paling penting. Makanya para ulama mentafsirkan tafsir yang ketiga ini, wal asri, tafsirnya tadi apa? Wa sholatil asri, demi sholat asar. Jelas sampai sini ya? Kemudian yang keempat, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, anna sholatal asri biha yahsulu khatmu ta'atin nahari. Sholat asar itu dengannya akan diraihlah penutup ketaatan kita kepada Allah di waktu siang. Kan waktu ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. An-nahar siang dalam bahasa Arab itu dari pagi sampai akhir sebelum kita masuk waktu maghrib. Maka disebut dengan an-nahar. Sementara al-lail sudah masuk waktu maghrib sampai waktu masuk waktu subuh, disebut dengan al-lail. Makanya Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam maka hendaknya kerjakanlah sholat sunnah tahajud, atau kita bilang apa? Qiyamul lail. Jangan ditinggalkan sekalipun hanya 2 rakaat saja. Misalnya kita udah biasa bangun malam, jangan kencing doang, jangan. Bangun malam kita ambil wudhu, kemudian minimal kerjakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Mau 2 rakaat boleh, atau kita lebih kuat, masih enak badan kita, bangun lagi 2 rakaat lagi. Kenapa demikian? Nabi yang katakan, kesehatan imun yang paling terbesar, imun yang paling terbanyak adalah pada sholatul lail atau qiyamul lail. Subhanallah. Nabi sudah mengatakan 15 abad yang lampau. Jadi sebelum ada wabah macam-macam, Nabi sudah memberikan kiatnya. Dan yang pertama itu, untuk menambah imun yang sangat maksimal, yang sangat banyak, diantaranya adalah bangun malam, kemudian kerjakan apa tadi? Sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Nah kita alhamdulillah bersyukur Allah SWT sering mengerjakannya ya. Jangan sampai tinggal ini qiyamul lail, karena sangat penting qiyamul lail. Nabi sudah mengatakan kesehatan imun yang paling terbesar adalah yang pertama ada pada qiyamul lail. Yang kedua, pada apa? Nabi mengatakan khairud dawa Al-Quran. Obat terbaik adalah membaca apa? Al-Quran. Ini subhanallah. Penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit zahir, penyakit batin, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat sembuh total dengan sebab apa? Membaca Al-Quran. Ini yang bilang siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Khairud dawa Al-Quran. Obat yang paling terbaik adalah apa? Membaca Al-Quran. Mana buktinya? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah hidup salah seorang kaisar Romawi. Kaisar Romawi Tuhannya Allah bukan? Tuhannya Allah bukan? Bukan Allah Tuhannya. Menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragama bukan agama Islam. Tetapi waktu Kaisar Romawi ini terkena penyakit kepala yang sangat kronis, dia sudah mengeluh pada semua dokter istananya. Tetapi apa yang terjadi? Semua dokter istana mengatakan kepada kaisar ini, wahai tuan kaisar, kami menyerah untuk mengobati sakit kepala Anda. Silahkan tuan kaisar mencari obat sendiri. Dia cari obat, subhanallah. Siapa yang dia ini pertama kali? Yang dia ingat pertama kali adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dia teringat kepada Khalifah Umar. Langsung dikirim prajuritnya, tolong temukan Khalifah Umar, katakan kepadanya bahwa saya meminta obat daripadanya. Sampai singkat cerita di kediaman Khalifah Umar, apa yang Khalifah Umar berikan? Khalifah Umar memberikan sebuah kopiah, dan dia mengatakan kepada ini prajurit, tolong katakan kepada kaisar Anda, apabila kamu kembali sakit kepalanya, tolong kenakan kopiah ini. Dibawa ke Romawi. Kemudian pada mulanya pas diberikan obat berupa tadi apa? Kopiah. Sebuah kopiah, sebuah toci. Ini kaisar Romawi tak percaya. Dokter istana saja
yang mengobati sakit kepala saya dengan obat yang sangat bagus tidak apa? Tidak bisa, mereka menyerah semuanya. Ini apa-apaan Khalifah Umar? Hanya berikan obat berupa apa tadi? Kopiah atau peci. Maka pas kambuh sakit kepalanya Khalifah, maka ini Kaisar Romawi teringat dengan kopiah pemberian daripada Khalifah Umar. Langsung dipergunakan, langsung dipakai. Apa yang terjadi? Fasyufiya Babari biiznillah, maka sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh total sampai terheran-heran dia. Ini ada apa gerangan dengan kopiah pemberian Khalifah Umar? Sampai begitu dahsyatnya. Aku sembuh dari sakit kepala aku yang sudah berpuluh-puluh tahun. Maka langsung dikirim lagi prajuritnya ke rumah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan? Khalifah Umar mengatakan dalam kopiah tersebut, maktubun fiha Bismillahirrahmanirrahim, tertulis pada kopiah tersebut sebuah ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu kalimatnya apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aslama wa hasuna islamu, maka masuk Islam Kaisar Romawi tersebut hingga akhir hayatnya dalam kata muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran dibaca penuh apa? Manfaat. Dibuat Al-Quran ditulis pun ada manfaatnya. Jadi obat yang pertama tadi, jangan tinggalkan tadi apa? Qiyamul Lail. Yang kedua tadi apa? Membaca Al-Quran. Ini merupakan resep langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asar itu adalah tafsir yang ketiga sebagai penutup taat kepada Allah di waktu apa tadi? Di waktu siang. Jadi ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu sore, ada waktu malam. Dalam bahasa Arab, an-nahar, siang itu dari pagi sampai sebelum masuk waktu apa? Maghrib. Nah, seorang hamba muslim-muslimah menutup perbuatan taatnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah dengan melakukan sholat asar. Dengan dia melakukan sholat asar, maka berarti ini orang hamba Allah muslim-muslimah telah melakukan tadi apa? Ketaatan di penghujung waktu siangnya. Sebagaimana fahiya kataubati biha yuhtamul a'malu, sebagaimana sama dengan taubat yang seorang hamba nutup amal-amalnya dengan taubat tersebut. Biar ini orang dulunya pernah maksiat, pernah berbuat dosa, dulunya pernah berbagai macam perbuatan melanggar hukum Allah dia kerjakan. Tapi di penghujung akhir hayatnya, sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia wafat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taubat dengan taubatan nasuha sampai akhir hayatnya, maka Allah akan menutup perbuatannya dengan kebaikan-kebaikan dan Allah mengampuni semua dosanya. Sebab ini orang, ini hamba sudah berupaya, akhir hayatnya ditutup dengan apa tadi? Dengan amal-amal yang saleh atau amal-amal kebaikan. Jadi demikian, waktu asar adalah penutup daripada ketaatan seorang hamba di waktu siang hari. Makanya para ulama mentafsirkan wal asri adalah wasolatil asri, demi sholat asar. Jelas sampai sini ya. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, ada hadis kenapa sampai ditafsirkan wal asri wa salatil asri. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, salasatun la yanzulullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim. Ada tiga orang, tiga kelompok orang yang Allah tidak pandang kepada mereka dengan pandangan rahmat. Allah tidak mengajak bicara mereka. Juga Allah tidak membersihkan diri mereka dari perbuatan dosa yang pernah mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Siapa di antaranya yang pertama? Di antaranya adalah rajulun halafa ba'dal asri kadiban, seorang laki-laki, baik boleh perempuan, yang bersumpah dengan dusta setelah sholat asar yang dia kerjakannya. Ini menunjukkan saking mulianya, saking pentingnya sholat asar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian, orang yang bersumpah palsu sebutkan demi Allah
Wallahi, ini kita jadi perhatian besar ini. Jangan kita pas lagi bicara selalu menyebutkan kalimat apa tadi? Wallahi, demi Allah. Jangan. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau sekalipun benar tak mau bersumpah dengan kalimat apa tadi? Wallahi. Nah, kita demikian. Contoh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sekalipun benar jangan pernah mengucapkan kalimat tadi apa? Wallahi. Bilang aja haqqan, benar. Saya tidak berdusta. Jangan bilang demi Allah, jangan, karena sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya tadi. Orang yang mengucapkan kalimat wallahi di waktu asar setelah dia mengerjakan salat asarnya, maka ini orang apabila berdusta dengan sumpahnya, nanti pada hari kiamat Allah tidak pandang dia dengan pandangan rahmat. Yang kedua, Allah tidak ajak bicaranya. Yang ketiga, Allah tidak bersihkan dia dari dosa yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Inilah tafsir yang ketiga. Wal asri adalah wasalatil asri. Lah sampai sini ya. Yang terakhir sekarang tafsirnya. Udah semuanya? Di foto ya udah ya. Ya.